Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Prodi S1 Teknik Informatika bersama beberapa anggota kami, mulai dari yang pertama yaitu Ari Ahmad Dhani, yang kedua saya sendiri Rena Saputra, yang ketiga Vito Junipan Rivaldo, dan dosen pengampu kami yaitu Wawan Joko Pranoto. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Hukum Profesi yang berjudul Pelanggaran Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Yang pertama, topik. Etika dalam teknologi informasi memainkan peran krusial di era digital ini, karena perkembangan pesat teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Pelanggaran etika dalam TI dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, definisi dan konsep dasar. Pengertian etika dalam TI, etika dalam teknologi informasi mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi. Prinsip-prinsip etika TI yang pertama, privasi, melindungi data pribadi pengguna. Yang kedua, kejujuran, bersikap jujur dan penggunaan dan pengelolaan data. Yang ketiga, transparansi, menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses tentang bagaimana data digunakan. Yang keempat, tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan dan dampak dari penggunaan teknologi. Lanjut ke section selanjutnya, studi kasus pelanggaran etika. Kasus pertama, pembocoran data pengguna Tokopedia. Latar belakang kasus ini, pada Mei 2020 terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Sebanyak 91 juta data pengguna dikabarkan bocor dan dijual di dark web. Detail pelanggarannya, pengumpulan data. Tokopedia mengumpulkan data pengguna untuk keperluan transaksi dan personalisasi layanan. Yang kedua, kebocoran datanya. Data yang bocor meliputi nama lengkap, email, nomor telepon, dan hash kata sandi pengguna. Yang ketiga, keamanan data. Kebocoran ini mengindikasi adanya kelemahan dalam sistem keamanan data Tokopedia. Dan yang keempat, dampak. Pengguna mengalami risiko pencurian data identitas dan penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, kasus Grab Indonesia. Latar belakang kasusnya ini, pada akhir 2020, Grab Indonesia, layanan transportasi online, dilaporkan menyalahgunakan data penggunanya untuk keperluan di luar layanan yang disediakan. Detail pelanggaran, pengumpulan data. Grab mengumpulkan data lokasi, kontak, dan informasi perjalanan pengguna. Penyalahgunaan data lokasi pengguna dilaporkan digunakan untuk analisis pasar dan iklan tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna. Yang ketiga, transparansi. Pengguna tidak diberitahu secara jelas mengenai bagaimana data mereka akan digunakan. Yang keempat, dampak. Pelanggaran privasi dan ketidakpercayaan terhadap layanan. Kasus ketiga, pembocoran data KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Latar belakang kasusnya, pada 2020 terjadi pembocoran data pemilih yang terdaftar di KPU Indonesia. Data pemilih ini diunggah dan dijual di forum online. Data pelanggarannya apa saja? Pengumpulan data. KPU mengumpulkan data pribadi warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, termasuk NIK, nama, dan alamat. Kebocoran data. Data yang bocor meliputi NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat rumah. Yang ketiga, keamanan data. Kebocoran ini menunjukkan kurangnya keamanan dalam sistem penyimpanan data KPU. Yang keempat, dampak. Resiko pencurian identitas dan potensi penyalahgunaan data untuk berbagai tujuan ilegal. Dampak pelanggaran akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dengan NIM 20 111 0244 1090. Pada video ini saya akan melanjutkan studi kasus tentang pelanggaran etika. Pertama, untuk kasus kedua, yaitu kasus yang dilakukan oleh Grab Indonesia, di mana kasus ini terjadi pada akhir tahun 2020. Grab Indonesia yang merupakan layanan transportasi online dilaporkan menyalahgunakan data penggunanya untuk keperluan di luar layanan yang disediakan. Untuk detail pelanggarannya, seperti yang di bawah ini. Pertama, Grab mengumpulkan data pengguna, yaitu data lokasi, kontak, informasi perjalanan pengguna. Kedua, terjadi penyalahgunaan data, di mana data lokasi pengguna dilaporkan digunakan untuk analisis pasar dan iklan tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna.
Ketiga, transparansi. Pengguna tidak diberitahukan secara jelas mengenai bagaimana data mereka akan digunakan. Keempat, dampak. Pelanggaran privasi dan ketidakpercayaan terhadap layanan. Kemudian kasus ketiga terjadi oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2020, di mana KPU terjadi kebocoran data pemilih terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Data pemilih ini diunggah dan dijual di forum online. Detail pelanggarannya seperti berikut. Pertama, pengumpulan data. KPU mengumpulkan data pribadi warga negara yang memenuhi syarat untuk pemilih, termasuk NIK, nama, dan alamat. Kemudian, bocoran data. Data yang bocor meliputi NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat rumah. Kemudian, ketiga, keamanan data. Bocoran ini menunjukkan kurangnya keamanan dalam sistem penyimpanan data KPU atau dalam database milik website KPU. Kemudian keempat, dampak. Resiko pencurian identitas dan potensi penyalahgunaan data untuk berbagai tujuan ilegal. Kemudian dampak pelanggaran. Dampak pelanggaran pertama adalah analisis moral. Ketiga kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak-hak pengguna penyalahgunaan, dan kebocoran data pribadi tanpa izin pengguna merupakan pelanggaran yang tidak etis yang signifikan. Dampak pada individu. Pengguna menghadapi risiko pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. Dampak pada organisasi. Organisasi yang terlibat mengalami kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan kehilangan percayaan dari pengguna. Kemudian dampak pada masyarakat. Kehilangan kepercayaan publik terhadap keamanan dan privasi data di era digital, serta potensi penyalahgunaan data untuk kejahatan. Kemudian analisa etis. Asam moral. Tiga kasus pelanggaran etika dalam penyalahgunaan teknologi informasi yang telah kita bahas menimbulkan pertanyaan moral yang serius. Pada dasarnya, mereka melibatkan pengguna data pribadi tanpa izin yang merupakan pelanggaran terhadap privasi dan kepercayaan. Kasus seperti Tokopedia, Grab, dan pembocoran data KPU semuanya mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan terhadap privasi pengguna data tanpa izin mengabaikan hak privasi individu. Ketidakjelasan dalam transparansi. Kurangnya transparansi tentang bagaimana data akan digunakan menyulitkan pengguna untuk membuat keputusan yang berinformasi tentang privasi mereka. Penyalahgunaan kekuasaan. Organisasi mengumpulkan data memiliki kewajiban moral untuk melindungi data tersebut dan menggunakan mereka hanya untuk tujuan yang diizinkan. Kemudian teori etika yang relevan. Utilitarianisme dalam konteks ini, tindakan yang membawa dampak positif terbesar bagi masyarakat umum adalah melindungi privasi dan keamanan data pengguna. Kemudian deontologi atau menghormati hak privasi individu adalah kewajiban moral yang mendasar yang tidak boleh dilanggar demi keuntungan ekonomi atau komersial. Kemudian tanggapan dan tindakan. Pertama, penegakan hukum. Pemerintah dan badan pengawas harus memastikan bahwa pelanggaran etika dalam penyalahgunaan data ditindak secara tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peningkatan kesadaran. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak privasi mereka serta resiko yang terkait dengan penggunaan data secara tidak bertanggung jawab. Pemberdayaan pengguna. Memberikan lebih banyak kontrol kepada pengguna atas dasar pribadi mereka dan memastikan bahwa mereka memahami bagaimana data mereka digunakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Jimban Rivaldo. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pencegahan dari mata kuliah etika. Oke, di sini untuk langkah-langkah yang pertama yaitu adalah kebijakan dan regulasi. Yang pertama itu ada penerapan peraturan perlindungan data yang lebih ketat seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang sedang dalam proses legislasi di Indonesia. Yang kedua, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran keamanan data. Terus lanjut, di sini ada best practice. Yang pertama itu ada meningkatkan sistem keamanan dan inskripsi data. Yang kedua itu ada memperoleh izin eksplisit dari pengguna sebelum menggunakan data mereka. Yang ketiga, transparansi dalam pengelolaan data dan pemberitahuan kepada pengguna jika terjadi kebocoran data. Terus kemudian di sini ada yang namanya peran pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu ada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi. Yang kedua, pelatihan bagi profesional TI mengenai etika dan praktik terbaik dalam pengelolaan data. Kesimpulan dari yang saya jelasin barusan, yaitu dalam video ini kita
telah menyelami berbagai studi kasus yang menggambarkan etika penggunaan teknologi informasi melalui kasus-kasus seperti pembocoran data oleh Tokopedia, penyalahgunaan data oleh Grab Indonesia, dan pembocoran data pemilih oleh KPU. Kita melihat betapa pentingnya etika dalam era digital ini. Oke. Pentingnya etika dalam TI. Penggunaan teknologi informasi harus selalu diikuti oleh pertimbangan etika yang cermat. Pelanggaran terhadap privasi dan keamanan data tidak hanya merugikan individu, tapi juga merusak kepercayaan publik dan mengganggu integritas teknologi sebagai alat yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian itu ada tindakan tanggapan dalam menanggapi pelanggaran etika, penegakan hukum yang jelas, yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan pengguna adalah langkah-langkah yang sangat penting. Dengan adanya regulasi yang kuat, praktik terbaik dalam pengelolaan data, dan pendidikan tentang etika, penggunaan teknologi kita dapat membentuk lingkungan digital yang lebih aman dan lebih etis. Pesan penutup, mari kita bersama-sama memahami dan menghargai pentingnya etika dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan menjaga integritas dan menghormati privasi individu, kita dapat membangun dunia digital yang lebih adil dan aman, dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Kami harap pembahasan ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan pentingnya menjaga etika dalam penggunaan teknologi informasi. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam membangun dunia digital yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.